Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK IAIN Pontianak. Nama saya adalah Hikmatul Fadliyah SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di OPTD SMPN 1 Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini, Senin tanggal 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan video pembelajaran sebagai salah satu tugas untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan tema yaitu makanan dan minuman yang halal dan haram di kelas 8. Berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon saran dan masukannya agar pembelajaran selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian perkenalan singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, ya sehat. Alhamdulillah semuanya. Sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, ketua kelas. Dan marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doanya. Sekarang sebelum memasuki pelajaran, Ibu absen dulu ya. Adi Bastian, Hadir, Bu. Ahmad Zuhrul Fitriasa, Alia Nurfalidah. Hadir semua ya. Itu hadir semua. Ibu mau tanya sama kalian, apakah masih ingat pelajaran yang terdahulu minggu lalu? Pelajaran apa? Yang masih ingat? Tentang apa? Ya, puasa wajib dan puasa sunnah. Nah, ada yang tahu artinya puasa wajib? Siapa yang tahu artinya puasa wajib? Gak tahu? Puasa wajib apa aja? Masa nggak ingat? Puasa Ramadan, terus puasa bayar qadaan, ya, puasa nazar itu puasa wajib, puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa 10 Muharram dan lain-lain ya. Kalian sudah belajar di pembelajaran sebelumnya. Hari ini kita belajar tentang materi yang mungkin kalian sehari-hari melaksanakannya dan melakukannya. Kira-kira ada yang bisa, yang tahu, yang sudah membaca sebelumnya materi tentang apa hari ini? Makanan halal dan haram. Makanan halal dan haram. Sekarang Ibu mau tanya, apakah arti makanan halal? Ya, apa? Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut syariat Islam. Nah, yang boleh dimakan menurut syariat Islam. Seperti apa syariat Islam ya? Yang kedua, Ibu mau tanya, ada lagi apakah arti minuman yang haram? Ada yang tahu? Ya, silakan Adi. Setahu saya minuman yang bisa memabukkan, Bu.
Minuman yang bisa memabukkan, berarti semua apa saja yang bisa memabukkan itu tergolong minuman haram ya. Yang ketiga, Ibu mau tanya apa saja kriteria makanan dan minuman yang halal dan haram? Apa Alia? Kalau jenis makanannya tahu misalnya babi dan minumannya tanya. Kalau jenis makanannya babi, itu nyata sudah terdapat di dalam Al-Quran. Dan minumannya seperti bir, tadi kata Adi yang memabukkan. Nah, jadi kita hari ini membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Nah, hari ini pembelajaran ini sangat bermanfaat karena apa? Karena kita disuruh berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Sekarang banyak ternyata makanan dan minuman yang labelnya halal, tapi ternyata cara pengolahannya yang tidak sesuai. Jadi pelajaran ini sangat bermanfaat bagi kita untuk mengetahui kriteria-kriteria apa nanti yang bisa menjadikan makanan itu halal dan makanan itu haram, minuman halal dan minuman yang haram. Dan selain itu, materi ini juga sangat bermanfaat untuk mengetahui nanti mudaratnya apa. Makan makanan yang haram ada nanti mudaratnya. Jadi nanti kita akan bahas di pertemuan kali ini. Jadi setelah mempelajari kegiatan ini, kalian bisa yang pertama menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, menjelaskan pengertian makanan dan minuman yang haram. Yang ketiga, menyeleksi, artinya memilih mana kriteria makanan dan minuman yang halal dan haram. Yang keempat, menganalisis dalil. Ternyata ada dalil Al-Quran dan hadis yang menegaskan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Jadi yang terakhir adalah mengemukakan manfaatnya. Manfaat kita makan makanan yang halal dan mudarat bagi kita makan makanan yang haram. Jadi ada manfaat, ada mudaratnya atau musibahnya. Baiklah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Ibu akan bagi kelompoknya sesuai dengan yang sudah Ibu bagikan kemarin ya. Tapi hari ini ketuanya kelompok 1 yaitu Dela Yufiana. Dela kelompok 1, anggotanya Alia, Maulida Silva, Ahmad Zuhrul, dan Tita Loka. Kelompok 2 nanti Okta, ketuanya, anggotanya Lutfi, Tri Asih, Bini, dan Hairun Nisa. Kelompok 3 nanti Luciana ketuanya, anggotanya dia, Eka, Ridho, sama Adi Bastian. Nah, sekarang kalian langsung bentuk kelompok kalian untuk mendiskusikan masalah yang akan Ibu sampaikan ini. Silahkan bentuk kelompok. Ya, anak-anak, silahkan kalian lihat PowerPoint yang terdapat di layar. Di sana ada peta konsep. Peta konsep itu artinya nanti yang akan kita pelajari di sini, yaitu makanan dan minuman. Haram pengaruhnya menjadi penyakit, malas beribadah. Yang halal pengaruhnya menjadi sehat dan rajin ibadah. Jadi berpengaruh ternyata makanan terhadap kegiatan kita sehari-hari. Dan tujuannya di sini nanti membiasakan makan dan minum hanya yang halal. Jadi jangan kita makan dan minum yang haram karena kita sudah mengetahui tentang ilmunya dan materi yang kita sampaikan, yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi, nah, ini terlihat nih kayak kalian makan di rumah. Ada makanan, ada ayam, mungkin ada nasi, ada minuman, air putih, dan lain-lain yang semuanya itu halal untuk dimakan. Jadi hari ini akan Ibu tampilkan video ya. Silakan kalian simak dan amati video berikut ini. Nah, kita bahas yaitu satu makanan haram, dua minuman haram. Makanan dan minuman haram halal harus dijauhi oleh Islam. Kalau haram Islam untuk berkonsumsi
semuanya dilarang. Jadi, makanan haram adalah segala jenis makanan yang dilarang dimakan oleh umat Islam. Setiap makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pasti ada mudaratnya. Meninggalkan yang dilarang pasti ada manfaatnya dan akan mendatangkan pahala. Akan tetapi, jika dalam kondisi darurat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membolehkan asal secukupnya saja. Misalnya demi kelangsungan hidup agar tidak mengakibatkan kematian. Sebagai contoh, orang yang melakukan perjalanan jauh dan tersesat, sementara perbekalan yang dibawanya telah habis dan tidak menemukan sesuatu yang halal untuk dimakan. Ta'ala memberikan keringanan untuk memakan yang haram, hanya sebatas cukupnya dan tidak berlebih. Macam-macam makanan yang haram berdasarkan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 sebagai berikut. 1. Bangkai adalah hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun, ada dua jenis bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkai ikan dan belalang. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, semua salah pernah bersabda, dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Darah. Maksudnya adalah darah yang mengalir keluar dari tubuh hewan yang disembelih, termasuk darah hewan yang dibekukan, yaitu babi, kecuali hati dan limpa. 3. Daging babi atau lahmul khinzir. Semua bagian dari babi adalah haram. 4. Daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Semua makanan yang tidak baik, yaitu kotor dan menjijikan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Artinya, Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. C. Bagian anggota tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, anggota yang terputus dari hewan yang masih hidup termasuk bangkai. Hadis riwayat Tirmizi. D. Semua jenis makanan yang dapat mendatangkan mudarat terhadap jiwa, raga, akal, moral, dan akidah, bahkan dapat mengakibatkan kematian. E. Makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal. 2. Minuman haram. 1. Arti minuman haram adalah semua jenis minuman yang tidak boleh diminum oleh umat Islam. Segala yang diharamkan tentunya yang membawa mudarat bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya sehingga melarang. Bagaimana perasaan kalian setelah melihat tayangan tadi? Apakah sudah ada gambaran bahwa ada makanan dan minuman yang halal dan haram? Ya, terlihat tadi ada yang memang makanannya itu sudah terlihat menjijikan. Ya, melihat kita yang seperti itu berarti itu termasuk makanan yang haram, karena kita aja merasa jijik, jangan dimakan. Nah, ada lagi tadi yang memang justru sudah ada di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3. Apa tadi? Maksudnya apa? Babi, dan bangkai. Ya. Sekarang Ibu mau tanya ke kalian semua. Kalian, adakah kalian yang masih belum paham tadi tentang setelah kalian menyimak video tadi? Silakan yang mau bertanya? Siapa? Bagaimana kriteria pemilihan makanan yang halal untuk dikonsumsi? Bagaimana kata Lutfi kriteria pemilihan makanan yang halal untuk dikonsumsi? Tadi ada yang menyimak dengan seksama, yang mendengarkan. Ada tadi di dalam video, siapa yang bisa menjawabkan? Ya, silakan. Adapun hal yang makanan minuman yang tidak kriteria berikut. 1. Halal dari segi wujudnya, zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah. 2. Halal dari segi cara mendapatkannya. 3. Halal dalam proses pengolahannya. Ada 3 Lutfi, ternyata halal dari segi wujudnya atau zatnya, yaitu yang termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah, berarti itu yang tidak termasuk itu berarti sudah halal. Yang kedua, halal dari segi cara mendapatkannya. Contohnya apa?
Ada yang bisa mencontohkan? Umpamanya kalian jajan ke warung, makanan di warung semua halal. Tapi ketika kalian makan jajanan itu 3, bayarnya cuma 2 atau dibilang 1, itu cara mendapatkannya makanan itulah yang dikatakan haram. Nah, itu maksudnya cara mendapatkannya yang salah. Ada lagi yang seperti apa? Orang mencuri barang untuk dimakan, barangnya halal tapi caranya yang salah. Itulah cara mendapatkannya yang salah. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ada lagi yang bertanya? Maulida? Bagaimana kriteria pemilihan makanan yang haram menurut syariat Islam ya? Menurut syariat Islam, ada yang bisa menjawab? Silakan. Iya, silakan Tias. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 bangkai, darah, dari hewan ini sendiri atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mati karena ini, pukul, jatuh, dan tanam tuan lain, terdapat binatang buas dan hewan yang disembelih. Ternyata tadi si Tias menyimak ya, di dalam video tadi ada surah Al-Maidah ayat 3 yang menjelaskan bahwa di sana ada sudah di dalam Al-Quran tentang makanan-makanan yang haram. Tadi sudah dijelaskan sama Tias bahwa ada Nena. Ulangi lagi nanti sini. Macam-macam makanan yang haram berdasarkan Al-Quran itu ada bangkai, babi, darah, daging yang disembelih atas nama selain Allah, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Itu adalah yang haram untuk dimakan. Nah, sekarang kalian berkelompok tadi mengerjakan tugas. Silakan kerjakan tugas. Ada pernyataan di sini. Dengarkan pernyataannya dari Ibu. Awaludin dan kawan-kawannya sedang mengikuti kegiatan perjalanan penjelajahan mereka lewat di sebuah kebun mangga. Kebun itu sepi, sangat sepi, tidak terlihat ada pemilik kebunnya. Awaludin dan kawan-kawan melihat banyak sekali buah mangga yang gugur, yang masak dan berjatuhan di tanah. Melihat mangga-mangga yang masak itu, mereka sangat lapar. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Awaludin dan kawan-kawannya? Silahkan kalian diskusikan di dalam diskusikan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mendiskusikan, nanti hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Silakan. Dari kelompok 1, silakan kelompok 1 maju ke depan. Presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum, saya dari kelompok 1 yang ingin mempresentasikan menurut pendapat kelompok 1. Yang seharusnya dilakukan Awaludin dan kawan-kawannya adalah tidak memakan buah mangga itu, karena buah mangga itu bukan milik dia dan kawan-kawannya. Walaupun di kebun itu tidak terlihat penjaga kebunnya, jadi mereka tidak berhak untuk memakan buah tersebut. Karena dikaitkan dengan kriteria makanan yang halal dan haram, salah satu cirinya adalah cara mendapatkannya. Kalau cara mendapatkannya dengan cara mencuri punya orang lain, berarti makanan tersebut haram, hukumnya untuk dimakan. Kalau kita memakan makanan yang dikategorikan haram, maka akan mengakibatkan musibah atau mudarat bagi yang memakannya. Ya, tepuk tangan bagi kelompok 1. Kita dengarkan dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Silahkan.
pendapatnya berbeda dengan kelompok 1? Akan maju, presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Menurut pendapat kelompok 2 tentang kondisi Awaludin dan teman-temannya yang menemukan mangga di kebun, sementara buah tersebut jatuh sendiri bukan dipetik dari atas pohonnya. Boleh-boleh saja untuk dikonsumsi. Selain mereka juga dalam kondisi kelaparan, maka apa yang mereka temukan untuk dimakan walaupun bendanya haram masih diperbolehkan untuk dimakan untuk mempertahankan hidup. Tapi memakannya jangan berlebihan. Nah, kelompok 2 berbeda versi dengan kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu kelompok 2. Adakah lagi pendapat dari kelompok 3? Silakan kelompok 3 maju. Kelompok 3 sampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan pendapat kelompok 3. Menurut kelompok 3 akan dilakukan Awaludin dan teman-temannya ketika menemukan buah mangga yang sedang jatuh dan tidak ada penjaganya adalah membiarkan buah mangga tersebut dan jangan memakannya. Seandainya pemilik kebun tersebut berada di sana, maka Awaludin dan temannya bisa meminta izin untuk memakan buah mangga tersebut. Tujuan minta izin adalah agar makanan tersebut kategorinya halal dari segi mendapatkannya. Iya. Beri tepuk tangan kepada kelompok 3. Kalian sudah mempresentasikan 3 pendapat kalian yang ke depan tadi, dan Ibu mau di sini menyampaikan bahwa memang kalau kita nanti dalam kehidupan sehari-hari ketemu dengan masalah ini, kita janganlah mengambil yang bukan hak kita, walaupun di sana tidak ada orang yang melihat, walaupun di sana tidak ada penjaganya. Kalau bukan hak kita, itu janganlah diambil, karena kalau kita sudah memakan yang bukan hak kita, itu termasuk makan makanan yang haram. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kalian di sekolah ketemu sama uang teman yang tidak tahu pemiliknya siapa, janganlah diambil, dilaporkan ke guru tiket atau ke kantor bahwa ada yang kehilangan uang. Jadi jangan sampai nanti uangnya dibuat jajan, jajannya dimakan, jajannya halal tapi cara mendapatkannya yang salah. Itu termasuk mencuri, walaupun itu bukan ketahuan orangnya siapa, pemiliknya siapa. Jadi jangan ya ketemu yang seperti itu. Nah, dari hasil diskusi tadi, adakah masih yang ragu-ragu atau yang masih belum paham? Silakan yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya. Dari hasil diskusi tadi, adakah yang masih belum paham atau yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Ya, silakan Ridho. Bagaimana hukumnya apabila kita makan di warung dan menggunakan makanan tidak sesuai dengan apa yang kita bayar? Nah, bagaimana hukumnya kalau kita makan di warung tapi tidak sesuai yang kita makan bayarnya? Ada yang bisa menjawabkan? Silakan. Ya, silakan Zurul. Haram karena termasuk dalam kategori mencuri. Sedangkan mencuri merupakan salah satu tindakan yang membuat suatu makanan atau minuman tidak halal karena cara mendapatkannya dengan cara yang salah. Nah, Ridho tadi cara mendapatkannya itu yang salah, Ridho. Berarti kategorinya memakan makanan yang haram. Jadi cara mendapatkannya tadi salah satu kriterianya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Saya Bu, Ya, silakan Tias. gimana caranya menghindari makanan dan minuman yang haram? Ada yang tahukah bagaimana caranya untuk menghindari makanan dan minuman yang haram? Bagaimana caranya? Ya, silakan Dini. Cara menghindari makanan dan minuman yang haram adalah dengan menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Nah, caranya dengan tadi kata Dini menghindari diri, menjaga diri dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.
Kan tahu aja, oh makanan ini nanti akibatnya bisa kena penyakit ini, berarti itu termasuk kategori yang diharamkan. Kayak contohnya seperti babi, kenapa diharamkan? Karena di dalam daging babi itu ada kandungan cacing pita. Jadi jangan sekali-kali kalian bersentuhan atau bahkan memakannya. Jangan sampai, karena sudah tahu hukumnya bahwa di dalam Al-Quran surah Al-Maidah kita tidak boleh memakan daging babi dan sejenisnya. Jadi bukan hanya dagingnya, lemaknya, minyaknya, dan semuanya yang terkandung dalam babi itu diharamkan. Makanya hati-hati, kalian nanti memilih produk kosmetik, ada biasanya yang dibuatnya dengan campuran babi, minyak babi, lemaknya babi. Makanan juga ada yang seperti itu. Makanya tadi di pengolahannya ada cara yang tidak halal yang bisa menyebabkan makanan itu menjadi haram. Nah, dari pertanyaan tadi mungkin kalian sudah bisa menjawab beberapa nanti pertanyaan yang akan Ibu bagikan ini. Jadi Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja. Silakan kalian kerjakan satu-satu, tulis nama di atasnya. Silakan. Saya sudah memahami tadi. Kosong Bu. Untuk soal esai bisa dikerjakan di belakangnya. Sini Mak. Sudah selesai? Sudah. Silakan kumpulkan tugasnya. Tadi tugas LKPD-nya sudah dikumpulkan. Silahkan kalian ada yang bisa menyimpulkan kegiatan terakhir? Ya, silahkan Tri. Baiklah, saya akan menunjukkan materi pelajaran hari ini. Satu, makanan dan minuman halal adalah makanan dan minuman yang boleh dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Dua, makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang tidak boleh dimakan atau diminum menurut ketentuan syariat Islam. Kriteria kehalalan sebuah makanan meliputi 3 hal, yaitu 1. Halal pada wujud atau zat makanan itu sendiri. 2. Halal pada cara mendapatkannya. 3. Halal pada proses pengolahannya. Ya, tadi ada 2 ya, makanan dan minuman yang halal itu. Ada yang bisa menambahkan? Silahkan kesimpulannya. Ya, silakan Alia. Jenis-jenis makanan yang diharamkan. Yang pertama, semua makanan yang disebutkan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. Semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat terhadap kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan atau khaba'is. Yang terakhir, makanan yang didapatkan dengan cara yang kurang baik atau batil. Nah, itu sudah tadi disebutkan kriterianya yang haram. Silahkan ada apa lagi yang bisa menyimpulkan tambahannya? Luciana? Mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki akhlakul karimah, terjaga kesehatannya, menumbuhkan motivasi beribadah. Nah, itu manfaatnya ya.
Terus yang terakhir, adakah yang lagi bisa menambahkan kesimpulannya? Ayo silakan Lutfi. Konsumsi makanan dan minuman yang haram akan menimbulkan akibat buruk. 1. Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamar. 3. Makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. 4. Menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa taala dan rasa malas beribadah. Ya, tadi sudah disimpulkan sama teman-teman semuanya. Kalian sudah memahami materinya. Sekarang Ibu mau memberikan tugas untuk PR ya, PR di rumah. Nanti kerjakan di halaman yang uji kompetensinya di buku paket untuk tugas di rumah. Nah, jadi untuk minggu depan nanti akan kita bahas lagi materi yang berbeda, yaitu tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Nah, kalian nanti akan bercerita lagi sejarah nanti di sana, ya. Untuk minggu depan itu. Nah, sekarang Ibu telah memeriksa dari hasil LKPD kalian. Ternyata kalian ini anaknya pintar-pintar ya. Jawabannya melampaui KKM semua ini. Sudah bagus, tapi ada sebagian yang masih memang jawabannya yang kurang tepat. Tapi sudah semuanya mencapai KKM. Ibu, terakhir Ibu ngasih pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab, Ibu kasih hadiah nanti. Ibu tanya, apa saja kriteria untuk memilih makanan yang halal? Yang bisa menjawab, angkat tangan. Silakan Alia. Halal dari zatnya, cara pengolahannya, dan cara mendapatkannya. Cara pengolahannya, cara mendapatkannya, dan dari zatnya. Itu sudah semuanya kriteria. Silakan Alia, ambil hadiahnya. Ya, sama-sama. Lanjut, Ibu mau tanya lagi. Apa manfaat dari memakan makanan yang halal dan meminum minuman yang halal? Ya, silakan. Mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, memiliki akhlakul karimah, terjaga kesehatannya, menumbuhkan motivasi beribadah. Ya, bagus, benar sekali. Nih, ya. Pertanyaan terakhir. Apa mudaratnya atau musibahnya bagi yang memakan atau meminum yang haram? Apa mudaratnya atau musibahnya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Lutfi. Amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar, amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu ya. Nah, ini tadi orang-orangnya sudah dapat Ibu kasih hadiah perorangan. Sekarang Ibu mau kasih hadiah per kelompok. Menurut kalian tadi kelompok yang paling aktif siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Aktif semua Bu, aktif semua. Tapi tadi ada tadi yang dijelaskan dari aktif dan cepat selesai. Ya, ada ya tadi ya? Tidak ada. Yang menurut penilaian Ibu di sini yang cepat selesai dan aktif adalah kelompok 1. Silakan ketuanya Dela Yupiana ambil. Ya, bagikan. Ya udah, sekarang waktunya sudah hampir habis. Ibu akhiri pelajaran kali ini. Semoga dengan materi yang disampaikan tadi kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu akhiri pelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam